Baru-baru ini, pengakuan mengejutkan Putri Chandrawati kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Diketahui sebelumnya istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan Putri Chandrawati sempat mengubah keterangan soal lokasi terjadinya pelecehan tersebut. Pelecehan sebetulnya terjadi di Magelang, tapi Ferdy Sambo menyuruh Putri untuk mengaku pelecehan tersebut terjadi di Duren 3, Jakarta Selatan. Karena dia bilang sebetulnya yang terjadi, kekerasan seksual itu di Magelang, saya disuruh oleh Ferdy Sambo untuk mengakui kejadian itu terjadi di Duren 3, kata Taufan dilansir Kompas.com, Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Meski demikian Taufan menilai jika keterangan Putri ini tidak bisa dibuktikan lebih lanjut karena keterangannya yang selalu berubah-ubah. Sehingga menurut Taufan hal ini menjadi tugas penyidik untuk mendalami dan mencari bukti-bukti selain keterangan Putri terkait kebenaran dugaan pelecehan tersebut. Makanya saya kira, tugas penyidik saat ini mendalami dan mencari bukti-bukti selain keterangan Putri, imbuh dia. Sementara itu, sebelumnya Ferdy Sambo juga mengaku kepada Komnas HAM bahwa yang melatar belakanginya merencanakan pembunuhan pada Brigadir J adalah adanya tidaan tidak senonoh yang dilakukan ajudannya itu pada istrinya. Ferdy Sambo juga mengaku geram atas tindakan Brigadir J tersebut hingga akhirnya melakukan penembakan. Kita tanya kenapa melakukan pembunuhan, karena dia marah karena sesuatu yang menurut dia perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan Yosua terhadap istrinya, itu versi dia, pungkas Taufan. Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak mengungkapkan tanggapan keluarga Brigadir J terkait pengakuan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati yang terus bersikeras menjadi korban pelecehan. Martin mengatakan pihak keluarga Brigadir J kecewa terhadap pengakuan Putri Chandrawati tersebut karena ia sudah tertangkap tangan berbohong pada peristiwa sebelumnya dan kini masih tidak mau jujur. Menurut Martin, segala sesuatu yang dimulai dengan kebohongan itu kualitasnya tidak ada. Justru strategi Putri dan Ferdy Sambo yang terus bersikeras soal pelecehan ini akan memberatkan mereka. Sebenarnya kita kecewa karena sudah tertangkap tangan, berbohong pada peristiwa sebelumnya. Tapi sekarang yang kami pikir apa yang dikatakan sekarang itu dalam rangka menutupi kebohongan yang sebelumnya. Saya sebenarnya malas berkomentar karena sudah panjang komentar ini, tapi segala sesuatu yang dimulai dengan kebohongan itu kualitasnya tidak ada, jadi tidak penting juga. Justru strategi ini yang akan memberatkan beliau, kata Martin dalam tayangan program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Lebih lanjut Martin menuturkan, untuk menutupi satu kebohongan maka dibutuhkan kebohongan yang baru. Padahal dalam pemeriksaan, baik jaksa maupun hakim tidak hanya menilai apa yang disampaikan para tersangka saja, namun juga menilai dengan melihat bagaimana cara penyampaiannya, apakah ada jeda waktu, serta apakah ada gestur seperti direkayasa. Sehingga ketika tersangka berbohong pun itu bisa diketahui oleh jaksa maupun hakim. Karena untuk menutupi satu kebohongan itu membutuhkan kebohongan yang baru. Sedangkan pada pemeriksaan cara jaksa memeriksa, cara hakim memeriksa, itu selain melihat kualitas apa yang disampaikan, tapi juga melihat bagaimana cara penyampaiannya. Apakah ada jeda waktu, apakah ada gestur yang sepertinya rekayasa, itu juga dinilai, terang Martin. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.